Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Kali ini saya akan mencoba masuk di grup obrolan orang dewasa ya. Grupnya orang Kristen. Karena di sini banyak pentolan-pentolan orang Kristennya, termasuk Om Sep ya kan. Jadi saya ingin mengajak berdiskusi di antara salah satu penghuni grup di sini ya teman-teman. Dan buat teman-teman silakan didengar sampai habis supaya tidak gagal paham ya. Dan jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel ini ya. Karena insya Allah jika channel ini nanti berkembang maju, hasil dari channel ini 60%-nya untuk disumbangkan kepada yatim piatu dan panti jompo ya teman-teman. Dan semoga dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita, selalu mempermudah segala urusan kita, dan semoga diskusi ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita dan melindungi saudara-saudara kita dari pemurtatan atau kristenisasi yang banyak dilakukan di negeri kita ini ya teman-teman. Dan jangan lupa didengar diskusinya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini, yang telah men-like, men-subscribe, dan jangan lupa dukung channel-channel Islam lainnya, karena dengan mendukung channel-channel Islam lainnya maka secara tidak langsung kita telah mendukung para kristologi kaum muslim, dan secara tidak langsung saudara dan saudari telah berdakwah secara berjamaah. Dan bagaimana serunya atau bagaimana hasilnya, sebaiknya kita sama-sama mendengarkan seperti apa isi grup orang Kristen ini ketika didatangi atau diajak diskusi oleh kaum muslimin ya teman-teman. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Marilah kita sama-sama mendengarkan bagaimana ketika mereka ditanya tentang isi buku Bible mereka, maka mereka pun akan sibuk dan susah menjawab. Karena memang ya seperti itu kebanyakan debater dari yaitu teman-teman kita dari tetangga sebelah kita, yaitu kaum Kristen ya teman-teman. Ya, untuk lebih serunya marilah kita dengarkan bersama betapa lucunya dan betapa gampangnya mereka emosi atau naik pitam ketika ditanya tentang keotentikan atau tentang kontradiksi isi buku Bible mereka sendiri ya teman-teman. Ya, bagaimana serunya marilah kita dengarkan bersama-sama, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Selamat pagi Om Sep. Boleh nggak numpang? Sep, boleh nggak numpang tanya nih Om Sep? Udah minum kopi Om Sep? Gini Om Sep, sebenarnya Matius dan Markus itu apakah termasuk muridnya Yesus Om Sep? Atau orang yang memang mengagumi kepribadian Yesus sehingga mereka mencatat tentang kehidupan Yesus dan sejarah Yesus, gitu maksud saya Om Sep. Ya, nanya apa Nababan? Ya, Matius penulis Injil itu kalau orang Ibrani mengenalnya dengan nama Louis. Kalau orang Ibrani memanggil Matius penulis Injil itu dengan sebutan Matthew Louis karena dia dari suku Louis. Itulah yang pemungut cukai itu yang ditegur sama Yesus itu. Ya, jadi dia Matius itu pernah mengalami hidup bersama Yesus karena dia pemungut cukai saat Yesus masih ada di bumi. Itu asli Yahudi. Lalu Markus itu juga orang Yahudi. Ya. Markus inilah yang sama Petrus pergi ke Roma. Jadi Markus ini bersama Petrus, murid Yesus, pergi ke Roma. Ketemu sama Rasul Paulus. Jadi bertiga serangkai mereka ini, Petrus, Markus penulis Injil, dan Paulus bekerja di Roma. Jadi mengalami hidup bersama Yesus semua, ya. Sama Markus ini mengenal Yesus dari Nazaret. Maka ini dia berani menulis sedikit demi sedikit apa yang dia alami. Dia tidak asal tulis karena di situ dia awasi oleh Petrus dan diawasi oleh Paulus. Sedangkan Paulus itu anggota Sanhedrin, pakar Taurat, mengerti hukum Taurat, mengerti Talmud. Nah, itu Paulus itu mengawasi apa yang ditulis oleh Markus. Paham ya? Oh, berarti mereka berdua ini bukan muridnya Yesus ya Om Sep. Hanya mereka hidup sejaman dengan Yesus gitu ya kan? Karena mereka mungkin mengenal murid-murid Yesus gitu ya Om Sep. Tapi seharusnya kalau mereka itu memang hidup sejaman dengan Yesus ya kan? Walaupun mereka bukanlah murid Yesus, seharusnya pencatatan mereka itu Om Sep tidak ada ketimpangan antara Matius dan Markus harusnya Om Sep. Jika mereka memang benar-benar murid Yesus atau hidup sejaman dengan Yesus gitu loh. Tapi karena Matius ini dan Markus ini kan pencatatan Injilnya ada ketimpangan yang sangat signifikan Om Sep. Dengan pencatatan yang tidak searah antara Matius dan Markus ini, apakah itu menunjukkan bahwa mereka itu memang bukan murid-murid Yesus atau memang tidak hidup sejaman dengan Yesus, tidak serempak sama Yesus maksud saya. Tapi mungkin mereka mengenal murid-murid Yesus sehingga mereka mencatat tentang Injil kehidupan Yesus, kan begitu Om Sep? Jadi sebelum berdiskusi
kalian biasakan dulu untuk merenung dan menyanyikan sebuah lagu wajib agar diskusi terarah. Ya, begini contohnya. Wujud kidambako mukhalafatul lil hawaditsi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrot irodot ilmu hayat samak basar kalam kadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakaliman. Itu salah satu contoh lagu sebelum berdialog agar kalian tidak meracau kemana-mana. Paham ya? Termasuk murid Yesus itu bukan cuma 12, bertahap. Ada yang ke-70, ada yang ke-100, ada yang ke-150, ada yang ke-200, ada yang ke-300, begitu selanjutnya ya. Jadi enggak berhenti di 12 angka itu. Oh begitu ya Om Syed. Tapi kenapa Matius dan Markus ini Om Syed, jika mereka memang termasuk muridnya Yesus ya kan, kenapa mereka mencatat saling bertentangan satu sama lainnya Om Syed, jika memang mereka adalah termasuk muridnya Yesus? Ini saya kasih contoh ya Om Syed. Ntar saya buka dulu ya. Di dalam Markus 15 ayat 34 ya kan. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi Eloi lama sabachthani, ya kan. Sementara di dalam Matius 14 ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Sementara Markus mengatakan Yesus masih disalib, ya kan? Masih memanggil Eli Eli lama sabachthani. Sementara Matius mencatat kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Itu gimana Om Syed? Yang mengutus Rab Saul adalah Yesua Hamasyah atau Yesus Kristus. Injil tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi dari beda perspektif pandangan. Iya Om Syed. Maksudnya perspektif beda pandangan itu seperti apa Om Syed? Ya kan? Kalau ini bukan perspektif berbeda Om Syed, tapi sungguh jauh berbeda. Markus 15 ayat 34 mengatakan, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, ya kan? Allah Allah Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, ya kan? Tapi dalam Matius 14 ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Sementara Markus 15 ayat 34, Yesus masih dalam keadaan disalib, masih memanggil Eli Eli lama sabachthani Om Syed. Ente ini bagaimana Nababan? Ente lulus SMA tidak? Matius 14 itu menceritakan Yesus sebelum dia disalib. Ya, itu perikopnya Yesus berjalan di atas air. Bukan masa penyalipan di Golgota, itu beda hari. Bagaimana ente ini? Masa membedakan ini aja nggak bisa? Jangan mentang-mentang jamnya sama, ente samakan pula harinya. Markus menceritakan itu di Golgota. Matius menceritakan Yesus berjalan di atas air. Beda hari itu, beda bulan, beda tahun. Ente ini. Beda dari mana Om Syed?
Matius itu menceritakan tentang setelah penyaliban, karena murid Yesus berprasangka bahwa Yesus itu telah menjadi hantu. Coba baca ayat sesudahnya, ayat 26-27-nya. Macam mananya Om Sep ini? Di Matius 14 ayat 25 itu kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus berjalan kepada mereka, berjalan di atas air. Di ayat 26-nya muridnya terkejut, mereka sangka Yesus sudah menjadi hantu. Karena mereka mendengar kabar Yesus kan disalib. Tapi Yesus suruh memegang tangannya. Ingin membuktikan bahwa dia itu bukan hantu. Sementara Markus 15 ayat 34 mengatakan Yesus masih disalib. Pada jam 3 malam, Yesus masih sempat berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu jelas konteksnya, bukan tentang Yesus berjalan di atas air, Om Sep. Coba baca ayat ke-26-nya. Mereka mengatakan disangka hantu Yesus. Karena mereka mengetahui bahwa Yesus itu disalib. Tapi pada jam 3, Yesus datang berjalan di atas air. Mereka pikir Yesus itu hantu, kan itu. Makanya Yesus menunjukkan tangannya, ingin membuktikan bahwa dia bukanlah hantu. Justru karena itu saya tanya sama Om Sep, ya kan? Itu bukan beda perikop, itu jelas sama Om Sep, karena mengatakan Yesus itu sudah disalib. Dan mereka menyangka Yesus itu sudah menjadi hantu. Sementara Markus 15 ayat 34, Yesus masih dalam keadaan di kayu salib. Ente ini benar-benar tolol nababan. Ente ini mau menggurui Om Zep tentang Alkitab kah? Hah? Matius 14 itu Yesus berjalan di atas air, perikopnya itu jauh sebelum dia disalib, tolol. Santai aja Om Sep, oke lah. Saya turuti menurut Om Sep, ya kan? Tapi pada Injil lainnya Om Sep juga bertentangan tentang pencatatan Markus, Matius, dan Yohanes. Ya kan? Markus 15 ayat 25. Hari jam 9 Yesus disalib, kata Markus ya Om Sep. Bukan kata saya, kata Markus itu ya. Tetapi kata Yohanes 19 ayat 14, hari itu ialah persiapan Paskah. Kira-kira jam 12 kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah raja kalian. Dan di ayat 15-nya di situ jelas Yesus belum disalib, masih disidang. Ya. Bagaimana mungkin kalau jam 9 Markus mengatakan sudah disalib, tapi Yohanes belum disalib, ya. Bahkan Yesus masih di situ. Jadi santai aja, Pak Om Sep. Terus kalau memang itu adalah mereka tahu dan murid-murid Yesus itu tahu, ya, seharusnya Matius tidak mengatakan kira-kira. Kan jelas itu Om Sep. Kan lucu jadinya kalau seperti itu. Sudah nambaban ente dialog saja sama Helen itu. Ente benar udah bisa masuk dengan Om Zep begini caranya pola pikir ente. Silakan dengan Helen, Om Zep mau ngopi. Nggak bisa apa-apa ente nih. Ya justru karena itu Om Sep, kalau memang Om Sep paham itu, jelasin sama saya gitu loh, mana yang benar, ya. Karena menurut Markus jam 9 sudah disalib. Tapi menurut Yohanes, kira-kira jam 12 Yesus saja belum disalib, itu loh. Justru karena itu makanya saya tanya tadi sama Om Sep, apakah Markus
Markus, Matius, dan penulis Injil itu adalah murid-murid Yesus langsung atau orang-orang yang memang mengagumi tentang kehidupan Yesus. Kan justru karena itu. Ya silakan kalau memang Helen mau diskusi nggak apa-apa sama saya Om Sep. Justru karena itu kita sedang membuktikan keotentikan bahwa mereka itu adalah murid-murid Yesus atau tidak, gitu Om Sep. Ya kalau Anda pintar itu Helen, ya Anda buktikan kebenaran tentang kitab Anda Helen, ya. Bukankah Anda juga disuruh pergilah segala bangsa, beritakanlah Injil katanya. Jadi saya tanya sama Anda, menurut buku Bible Anda, Yesus itu disalib hari apa? Matinya hari apa? Silakan Helen. Oke, terima kasih Om Zep sudah menjawab. Sekarang begini Om Zep, coba Om Zep terangkan kepada saya di ayat mana dalam Bible yang menyatakan bahwasanya Yesus Kristus telah mengutus Paulus. Silakan Om Zep. Sepi, kandang serigalanya sepi. Masa di kandang sendiri sepi, oi. Kocar-kacir nih grup nih. Bentar lagi nih grup dijual, bangkrut kayaknya nih grup nih. Ya begitulah ya Bang, ya kan. Karena mereka ini kan kalau diskusi hanya modal asumsi, ya kan. Kalau diajak membedah tentang ayat-ayat Bible, ya kayak gitu. Kayak Om Sep itu, ya kan. Nggak usah melebar-melebar ke situ ya kan Bang. Kalau tentang mengutus Paulus itu sampai mati pun tak bakal ketemu. Itu kan menurut pengakuan Paulus sendiri, bukan pengakuan Yesus, ya kan. Tapi tentang hal yang saya tanyakan itu aja lucu. Adanya cuman menghujat, ya kan, emosi. Di grup sendiri aja kayak gini, ya kan. Yang lainnya itu tengoklah, cuman si Helen pun nggak berani PN, cuman ngetik-ngetik doang. Om Sep baru satu babak aja udah emosi, ya kan. Padahal sangat-sangat jelas. Jadi percuma aja Bang, walaupun dilebar-lebarkan pernyataan mereka itu percuma, karena mereka itu kan diskusi berdasarkan hanya asumsi aja, ya kan. Jadi kalau diajak diskusi berdasarkan dengan fakta dan data yang real di dalam kitab masing-masing, ya mereka itu ya kayak gitulah. Ujung-ujungnya emosi, ya kan, mencaci maki. Nah itu salah satu contohnya itu Om Sep. Tengok itu si Herni cuma ngetik-ngetik doang. Itu banyak yang ngintip padahal itu di atas itu. Tapi nggak ada yang berani yang muncul, ya kan. Kandang serigalanya jadi kandang domba. Ya begitulah teman-teman ya. Saya coba masuk di grup obrolan dewasa, tapi sayang sepi, dan ada penghuninya pun cuman mencaci maki, ya kan. Jadi itulah teman-teman, semoga diskusi ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan sebelumnya juga saya sudah mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah men-share, men-like, dan men-subscribe channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudahkan segala urusan kita sehingga channel ini bisa berkembang dengan baik. Akhirnya secara tidak langsung kita telah menyumbangkan sesuatu yang sangat berharga,
yaitu dengan cara men-like, men-subscribe, dan men-share channel ini, karena channel ini, jika channel ini nanti berkembang, 60% hasilnya channel ini akan disumbangkan kepada yatim piatu dan panti jompo. Terima kasih ya teman-teman atas dukungannya semua, dan jangan lupa dukung selalu channel-channel kristolog muslim atau channel-channel muslim lainnya, karena itu lebih bermanfaat daripada kita me-like atau men-share, men-subscribe channel-channel yang tidak bermanfaat. Terima kasih ya teman-teman. Salam satu Tuhan, dan selalu semoga kita semua dalam lindungan Allah, dan semoga Allah selalu menjaga iman Islam kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin.